Yang kedua, di bawah sedekah minum adalah sedekah makan. Itu juga pahalanya paling besar, cuma di bawahnya aja. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tu'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Jadi kasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Pahalanya besar. Seberapa pahala ngasih makan orang? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, "La'an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana sanatan." Seandainya aku mengundang makan sahabat-sahabat pada satu sok atau dua sok makanan, satu sok itu nisabnya zakat fitrah, kalau dikonversi dengan beras itu beras 2 kilo 2 ton. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Kalau 1 sok 2 sok berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang antara 20 sampai 50, pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdeka. Artinya apa? Ngasih makan orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak sudah gak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Berapa? Kira-kira seharga kijang Innova. Ternyata ngasih makan 30 orang, 50 orang lebih besar dari pahala sedekah kijang Innova. Besar pahalanya. Karenanya di kota-kota ya, entah di Medan, di Surabaya, di Jember, di Jakarta, kalau hari Jumat di masjid-masjid itu sebelum Jumatan disiapkan nasi bungkus gratis, tapi bagi yang sholat Jumat, karena pahalanya besar. Dan orang senang ngasih makan itu dapat melembutkan hati. Orang yang hatinya lembut mudah menerima nasihat. Mengapa? Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana hati ini biar lembut? Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbu." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'atinil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Melembutkan hati. Kita ini kalau tradisi ngasih makan sudah biasa. Yang kedua, kiat melembutkan hati dalam hadis ini, wa'sa'al yatim, usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan. Mengusap kepala yatim ini maksudnya simbol kasih sayang. Kalau di sini acara anak yatim bulan apa?
bulan Muharram. Karena mengusap kepala anak yatim ini simbol kasih sayang. Jangan hanya mengusap. Setelah mengusap, buka dompet, lalu ambil uang yang paling gede. Mengapa? Karena masih anak-anak. Kecil aja, yang penting istiqomah. Karena kita ini kan cepat keras. Yang mengeraskan hati ini banyak maksud. Jangan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang kena maksiat, keras lagi. Jadi yang sering. Biar maksiat masuk, usah. Wah, repot Pak Kiai. Kenapa? Jauh rumahnya. Adopsi sebagai anak. Tanpa gak boleh. Kenapa? Mamanya gak ada temannya. Adopsi mamanya dulu. Nanti dapat anak. Sekarang ini kan ada marketing, ya, beli satu gratis, mamanya ambil dulu. Kalau anaknya 3 langsung gratis 3. Untuk melembutkan hati. Nah, niatnya yang baik. Enggak, Mas, saya kawin lagi untuk melembutkan hati. Papanya lembut, nanti mamanya keras. Kemudian sedekah makan ini walaupun kecil kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Jadi jangan dianggap remeh. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi shawmatihi sittina." Ada seorang ahli ibadah Bani Israil dulu sebelum Islam. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun gak keluar. Kalau siang hari berpuasa, kalau malam hari berdoa, istighfar, sholat, 60 tahun gak keluar. Setelah 60 tahun, fa'udhiratil ardh, tiba-tiba hujan lebat. Setelah hujan lebat, fahdharrat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Pepohonan, tanaman-tanaman tumbuh menjadi subur. Setelah suasana menjadi hijau, fa'ashrafar rahib min shawmati, ahli ibadah itu mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau, pemandangannya indah. Karena suasana hijau, hatinya tertarik. Dia berkata, Faqal berkata dalam hatinya, "Lau nazartu wa zakartullah lastaqtu khairan." Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia Allah. Pemandangan hijau-hijau, pasti pahalanya semakin mantap. Akhirnya fanazala, turun dia dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif amir raghifain. Dia bawa bekal 1 atau 2 potong roti. Tahu gimana? Mau buka puasa. Sambil wiridan. Berjalan. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkur. Ketika dia sedang berjalan sambil berzikir kepada Allah, idlaqiyat humra'atu. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Laki-laki sendirian jumpa dengan perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Laki-laki itu awalnya menyapa, lalu perempuan merespon. Akhirnya akrab, ngobrol. Setelah ngobrol berdua, gak ada orang lagi, digoda oleh setan gak tahan, falasyiha, akhirnya berzina. Setelah berzina, laki-laki ini menyesal, merasa takut, merasa malu pada Allah. Ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar langsung berzina? Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dari air mau mandi besar. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan.
mandilah dia di situ. Bajunya ditanggalkan satu demi satu. Ketika sedang mandi, ilja'ahu sahilun. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Tuan, minta uang tuan, jaluk duit tuan, kata orang Jawa. Orang mereka bilang apa? Minta uang tuan. Loh kok minta uang? Belum makan tuan, apa ini? Belum makan. Oh kamu butuh makan? Iya. Itu di baju saya ada roti. Ambil. Dihampirinya baju itu. Begitu dibuka, ternyata rotinya ada dua. Berapa tuan? Bawa aja semuanya. Itu untuk kamu makan. Si pengemis pergi makan. Selesai mandi, ahli ibadah ini pakai baju. Setelah pakai baju, meninggal. Begitu meninggal dunia, ada dua malaikat berbeda aliran politik. Orang itu kalau politiknya beda biasanya bertengkar. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kalau malaikat surga ini kerjanya buat ke surga. Kalau malaikat neraka kerjanya buat ke neraka. Setelah berjumpa terkejut, loh kok sampeyan malaikat surga, loh kok sampeyan malaikat neraka. Sampeyan mau apa? Kata malaikat surga, saya kesini membawa ini ke surga. Ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, saya membawa ini ke neraka. Ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena dua malaikat ini rebutan, akhirnya amalnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, zinanya berat. Hangus ibadahnya. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 kali. Na'udzubillah nih. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ini kata, ibadahnya hangus. Kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sebelum mati sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Asalnya timbangannya begini. Lalu pahala roti ditambah. Begitu roti 2 potong ditambahkan, mulai bergeser. Sama. Kemudian dosa zinanya naik ringan, pahalanya berat. Kalah zinanya, kalah sama roti 2 potong. Diampuni oleh Allah gara-gara sedekah roti 2 potong. Orang Medan kalau sedekah berkat, rotinya berapa potong? Bukan rotinya berapa potong, tapi kambingnya 2 mantap. Nah ini artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum ini bilang paling afdal, paling utama. Makanya dilestarikan oleh Pak. Jadi bukan gara-gara zakat. Mengapa sedekah minum dan makan ini paling utama? Minum dan makan ini kebutuhan pokok manusia. Karenanya kalau ada tamu segera kasih minum. Kalau sudah agak lama kasih makan. Jangan diajak bicara, dibawa ke garasinya numpang mobilnya. Ini mobil saya sekarang. Tamunya belum minum. Orang itu gak naik mobil gak akan mati, tapi kalau gak minum gak makan akan mati. Dan minuman dan makanan ini jadi darah, jadi daging. Makanya apa? Nah, orang ini kalau sedekah makan dan minum biasanya puas. Beda kalau sedekah yang lain. Ada suami bilang sama istrinya, "Ma, besok malam kenduri berkata, berapa Pak undangannya? 100 orang. Mamanya bikin makanan 100 orang. Ternyata besoknya undangan datang semua. Makanan habis. Kira-kira mamanya senang apa gak senang? Puas apa gak puas? Sebulan lagi bikin berkata, berapa Pak undangannya? 120. Mamanya bikin makanan 10. Ternyata yang datang 40 orang. Banyak makanan tersisa. Kira-kira mamanya jengkel apa gak jengkel? Apa ini gak disukai orang?
Masa orang diundang nggak mudah? Pasti bapak ini nggak pakai. Nah, itu kalau sedekah makan ikhlas, puas. Tapi kalau sedekah yang lain beda. Ada orang bawa uang banyak, mau dibagi-bagikan ke duafa orang lemah di masjid Ismailiyah. Sampai di masjid ternyata acaranya nggak ada. Kira-kira orang ini senang apa kecewa? Kira-kira kalau sampeyan kira-kira senang apa kecewa? Mau bagi-bagi uang ternyata gak jadi. Orangnya gak ada yang mau dikasih. Kira-kira senang apa kecewa? Ini rezeki saya. Bukan rezeki kamu. Kamu tidak diberi kemuliaan oleh Allah membantu orang lain. Ini kalau sedekah selain makanan. Kalau makanan beda. Susah kalau makanan. Ini kalau nggak dimakan sekarang besok ini rusak.